kembali. Selamat pagi saudara. Ya, hari ini kita belajar tentang dua tokoh Alkitab, Saulus dan Ananias. Minggu lalu kita belajar tentang Simeon dan Hana. Ya, minggu depan kita akan belajar nama masing-masing Bapak Ibu. Setuju? Amin. Sebutkan nama masing-masing. Kalau minggu lalu ada Simeon, ada Hana, sekarang ada Saulus atau Paulus dan Ananias. Dan berikutnya siapa? Santoso, Afu, sebutkan nama masing-masing. Ya, karena setiap kita berhak mengalami apa yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Ya. Mari kita buka dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 19. Ya, saya tes dulu ya, Saudara. Enggak bisa ya? Oh bisa, oke. Oke, saya kira mundur sedikit ya. Mari kita baca Kisah Rasul 9, bergantian saudara ya, saya yang genap, saudara yang ganjil ya. Dari ayat 4 saja, soalnya kalau dibaca ayat sebelumnya juga menyambung ya, karena ini satu perikop bacaan. Ayat 4 sampai 19, saya akan baca yang genap, saudara yang ayat ganjil. Demikian firman Tuhan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5. Sudah, coba ulangi. Ini ada masalah? Coba, karena nggak ditayangkan bisa dibuka di handphone saja, saudara. Ya, silakan diberi waktu buka di Alkitab di handphone. Ya. Sudah ketemu ya? Mulai ayat 5 ya. 3 2 1. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi, ia bangun lalu dibaptis. Ya, ayat 19 yang kalau saya. Oke. Sampai ayat 18 saja. Nah, saudara, ini dari ayat 1 berbicara tentang satu perjalanan seorang bernama Saulus. Ya, dia datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan di mana orang-orang ikut kepada Yesus Kristus. Dia tangkap, dia akan bawa ke mahkamah, ya ahli-ahli agama untuk disidang. Nah, saudara, akhirnya dari ayat 4, tiba-tiba, saudaraku, ada peristiwa yang tidak terduga. Dan akhirnya Saulus, ayat 4 tadi kita sudah baca, ya. Saulus rebah, ya, Saulus ke tanah dan kedengaran oleh satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Nah, saudara, nanti kemudian kita akan lihat ada tokoh lainnya namanya Ananias.
Nah, saya mau sampaikan satu hal apa dari pembacaan kita, saudaraku. Semoga ini bisa. Mundur ya. Oke, saya minta izin udah operator aja, tolong nih yang aktif karena ini agak terganggu pointer saya. Mundur lagi. Mundur lagi dari slide kedua ya. Terus ini udah kejauhan. Terus. Oke. Nah, ya saudara, ada satu hal yang saya mau sebut dengan logika ilahi atau divine logic, ya bahasa Inggrisnya. Coba kita diklik lagi ya. Nah, apa itu? Itu konsep tentang orang yaitu berpikir teologis, filosofis dengan cara pandang penalaran yang berasal dari Tuhan, yang secara mendasar berbeda dengan logika manusia. Ya. Nah, saudara, kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan? Padahal sesungguhnya kita tidak punya hak untuk diselamatkan. Ya, padahal kita sudah disebut orang yang sangat berdosa dan tidak pantas untuk mendapat keselamatan. Kenapa? Manusia sudah memberontak. Ya, nah, kenapa Tuhan tolong saya? Kira-kira gitu. Kenapa Tuhan sembuhkan saya? Padahal saya tidak menjadi seorang yang begitu taat kepada Tuhan. Ya. Logika ilahi bicara tentang cara Allah berpikir, cara Allah berperasaan, cara Allah itu bertindak yang seringkali tidak sama dengan cara kita berpikir. Ya saudara ya. Apa yang dipikirkan orang Farisi? Tiap-tiap hari mereka berdoa di pinggir jalan. Mereka pikir mereka orang yang paling suci, paling saleh di zaman itu. Tapi logika Allah berpikir terbalik. Sesungguhnya mereka tidak dapat tempat di kerajaan surga. Nah, saudara, apa yang terjadi kepada Paulus atau Saulus sebelumnya, dan apa yang Tuhan libatkan di mana ada Ananias yang mendoakan Paulus, bicara tentang apa yang Paulus pikirkan, bahwa dia berencana untuk menangkap orang-orang pengikut jalan Tuhan. Itu rencananya. Dia akan menangkap dan membawa kepada ahli agama untuk disidang, untuk mungkin penjara. Sampai Ananias juga berkata, ini penjahat kelas kakak. Mengapa saya harus bertemu dengan Saulus? Nah, saudara, apa yang direncanakan oleh Saulus, apa yang dipikirkan oleh Saulus atau Paulus, itu sangatlah berbeda dengan apa yang Tuhan rencanakan. Logika berpikir Allah atau divine logic bicara tentang firman Allah itu adalah Allah sendiri dan Dia bekerja dengan caranya, dengan waktunya. Kita katakan amin. Ya. Hanya orang yang menahan itulah yang mencoba meninggikan logika berpikirnya yang tidak bisa diperkirakan Tuhan. Orang yang menggunakan logika berpikirnya tidak memberi kesempatan kepada firman Allah adalah orang yang tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena berkat Tuhan datang dari firman yang keluar dari mulut Allah. Percaya katakan amin. Kenapa saya angkat ini? Karena memang saya manusia lebih mudah untuk menggunakan logika kita berpikir. Manusia itu ingin cepat sesuatu itu masuk akal. Kalau tidak masuk akal, kita sulit untuk melakukan. Betul tidak? Kalau hari ini Pak Afud, ya, betul? Disuruh berjalan di atas air sungai Ciliwung, mau nggak? Kalau saya nyuruh mungkin nggak mau. Siapa Santoso gitu, ya kan? Gak mau kan? Karena logikanya tenggelam. Betul tidak? Nah, kapan kita bisa mengalami satu dimensi untuk kita bisa melakukan sesuatu yang tidak biasanya? Ketika divine logic firman Allah itu bekerja di dalam kita. Ya, Petrus berjalan di atas air. Karena divine logiknya Allah. Petrus datanglah kepadaku. Saat itu juga takluk logika manusiawinya. Hitung-hitungannya. Ya, tenggelam atau tidak. Yuk takluk dengan kuasa firman. Nah, apa
Apa yang terjadi pada Saulus? Itu proses pergerakan Tuhan. Ya. Dan awalnya dan teman-temannya tidak menyangka ini bisa terjadi pada Paulus. Ya, teman di sebelahnya hanya termangu-mangu mendengarkan suara yang berbicara, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Tapi nggak kelihatan wujud orang yang bicara itu. Termangu-mangu, toh gimana termangu-mangu? Mana ya? Gak ada siapa-siapa. Nah, saudara, kekristenan bicara apa? Berjalan dalam logika manusia atau berjalan logika Allah? Kekristenan bicara apa? Apakah bangun pagi, bekerja, sore istirahat, tidur lagi, berdoa, jadi orang Kristen yang baik, doa pagi, doa malam, doa siang, seperti makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Apakah kekristenan cuma demikian? Datang ke gereja hari Minggu, mau hari Sabtu atau hari Jumat? Sekarang IG namanya. Ya. Apakah begitu? Orang Farisi terlalu jago untuk melakukan itu. Ahli Taurat terlalu jago untuk mentaati tradisi mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Karena logika ilahi tidak bisa bekerja dalam hidup mereka selama mereka masih mengandalkan apa yang mereka tahu tentang Tuhan. Apa yang mereka miliki tentang Tuhan. Apa yang mereka yakini. Kenapa mereka tidak diselamatkan? Karena kitab mereka bukan firman Allah, tapi tradisi Yahudi, tradisi Farisi. Itu kitab kehidupan mereka. Sehingga mereka terjebak dengan kebiasaan setiap hari dan membosankan. Tapi bagi mereka itulah kehidupan mereka. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak beri tempat bagi mereka di surga. Sejauh mereka tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Akhirnya Paulus pun mengalami satu keadaan yang harus dipaksa Tuhan untuk dia mengalami rebah. Ya, kemudian dia buta selama 3 hari. Ya, dan dia tidak makan minum selama 3 hari. Saudara, kalau Paulus buta, kira-kira yang biasa sibuk gitu ya, tiba-tiba diem, kira-kira gimana rasanya? Susah ya? Saudara pernah ngalamin satu kondisi di mana Tuhan izinkan saudara berdiam diri dengan 1-2 hal perkara supaya mencari Tuhan? Pernah? Jangan mencari dompet, jangan mencari handphone, jangan mencari message di handphone. Pernahkah saudara Tuhan mengizinkan saudara harus bersemedi saat teduh sepanjang hari atau mungkin seminggu, 2 minggu supaya tidak mencari teman, cari food center, food court, tidak mencari apapun juga, tapi dicari Tuhan. Pernah saudara? Saya juga pernah. Ya, saya juga pernah. Pertanyaannya, apakah ini hal yang aneh menurut kita? Apakah ini hal yang aneh? Mungkin bagi Paulus ini aneh. Karena dia tidak pernah mengalami kondisi seperti ini. Dia rebah, orang bilang dia super. Dia orang jago, orang hebat, penganiaya yang tidak pernah terkalahkan. Tapi tiba-tiba rebah dan buta selama 3 hari. Apakah aneh? Ya bagi Paulus aneh. Karena dia hidup dengan rutinitas yang sudah seperti itu. Tiba-tiba terjadi satu hal yang berbeda. Divine logic bicara pekerjaan Tuhan yang datang tiba-tiba, yang tidak terduga, dan itulah cara terbaik Tuhan untuk memberkati kita. Baca katakan amin. Hanya saja, ya kita harus belajar banyak untuk mengalami Tuhan, merelakan pikiran kita diobok-obok oleh firman Allah, supaya yang benar hanya firman yang menguasai pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Nah, saudara yang kedua, next. Dari pembacaan itu, saudaraku, ini benar yang kedua ya. Ada saya sebut dengan perjumpaan ilahi. Ya, divine engagement, bukan cuma divine meeting, saudaraku ya.
Kalau divine meeting ya pertemuan, tapi bicara tentang divine engagement, bicara pada waktu itu Tuhan bertemu dengan Paulus yang merupakan orang yang tidak percaya Tuhan. Dan kemudian Tuhan mempertobatkan dia lewat rohnya. Lalu pada hari ketiga Tuhan, setelah dia dibutakan lewat Ananias, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita memerlukan perjumpaan ilahi setiap saat. Yang percaya katakan amin. Kita membutuhkan Tuhan itu berkomunikasi dengan kita setiap saat. Tuhan menginginkan kita bahkan bercengkrama dengan dia setiap saat. Bahkan Tuhan ingin bersenda guru dengan kita setiap saat. Bahkan Tuhan sesungguhnya ingin memberkati kita setiap saat, katakan amin. Dan inilah yang Tuhan mulai kepada Paulus. Dia berjumpa dengan Paulus. Dia memenuhi Paulus dengan roh. Dia memenuhi Paulus dengan pikiran yang baru. Ya, dia diubahkan. Dan dia diberi tubuh yang sehat pada hari yang ketiga setelah dipenuhi Roh Kudus, dia kembali pulih dengan makan minum. Dan sejak hari itu dia berangkat menjadi pribadi yang baru untuk bermisi bagi kerajaan Allah. Nah saudara, perjumpaan dengan ilahi ini yang terjadi antara Paulus dengan Tuhan adalah suatu pertemuan yang tidak pernah Paulus alami. Di mana dia mengalami spirit encounter, pertemuan dengan Allah secara spiritual, dia mengalami pertobatan lah, sebut lahir baru saudaraku. Dia mengalami satu transformasi pikiran tidak sadar ya gini. Saudara, kita punya pikiran tidak sadar ya, di bawah pikiran bawah sadar. Yang seringkali mengendalikan kita, masa lalu kita pikir kita paling hebat. Tapi ketika firman diberitakan, itu mentransformasi pikiran bawah sadar kita. Firman Tuhan berkuasa dan akhirnya Paulus bisa melihat bahwa hidup dia ya adalah milik Tuhan. Apa yang dia capai prestasi selama ini tidak bisa jadi ukuran bagi kerajaan Allah. Ukuran yang dipakai Paulus untuk menilai dia secara rohani dengan masa lalunya ya tidak sama dengan ukuran Tuhan. Kenapa? Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, bertobat, lahir baru, dia mengalami satu pencangkokan pola pikir Allah ke dalam pikirannya bahwa dia milik Tuhan. Dia seorang yang punya jaminan untuk mengalami hidup kelimpahan. Nah, saudara, perjumpaan dengan ilahi ini menjadi penting buat kita hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Ya, kita perlu berdoa setiap saat tidak, saudaraku? Amin. Perlu berdoa setiap saat? Perlu, saudaraku? Saudara ketika buat keputusan perlu berdoa enggak? Harus. Saudara ketika akan melangkah untuk melakukan sesuatu perlu berdoa enggak? Saudara, konsekuensi seorang yang menjadi petobat, dia harus memenuhi pikirannya, perasaannya, jiwanya dengan firman Allah. Ya. Firman Tuhan itu masuk sampai ke dalam hidup kita, sampai kepada seluruh pikiran, kepada perasaan kita, kepada kehendak kita. Ya. Firman Tuhan itu, nah kalau kita belajar ada pikiran sadar, saudaraku. Pikiran sadar itu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Misalkan, kita hafal firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1, hafal doang, habis itu lupa. Nah itu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu gak nempel. Ya itu gak kuat. Orang yang menghafalkan ayat belum tentu kuat imannya. Tapi orang yang mengerti firman Allah, itu kuat hidupnya. Mengerti itu begini, kalau kita belajar, proses belajar ya. Kenapa Tuhan berkata, gini saudaraku, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Bukan cuma hendaklah engkau jadi penghafal firman Tuhan. Enggak. Yesus kasih contoh dalam Kisah Rasul 1 ayat 1. Lukas menuliskan semua yang Yesus lakukan dan ajarkan. Jadi urutannya begitu. Lukas menuliskan semua yang Yesus lakukan, lalu ajarkan. Tidak dibalik, ajarkan dulu, baru lakukan. Gak boleh dibalik. Karena pola Yesus adalah jadi model, jadi teladan, dan itulah pengajaran Yesus kepada orang-orang. Kenapa? Nah kalau kita belajar, saudaraku, kenapa kita harus belajar melakukan dulu? Supaya kita tahu. Ya, kok aku waktu belum bisa masak, terus ingin masak, yang dilakukan apa? Apa yang dipelajari?
Apakah teori saja? Pegang tangan, pegang sendok goreng? Langsung, ya pegang sendok penggorengan? Pancinya? Minyaknya dipegang nggak? Atau dibaca aja, pertama masukkan minyak, lalu penggorengan, jadi nggak tempe goreng? Karena otak kita diciptakan Tuhan, pertama kita harus mengetahui dulu firman Allah. Yang kedua, kita harus menggali firman Tuhan itu supaya mengerti. Yang ketiga, kita harus experiencing, mengalami, mensimulasikan. Ketika kita sudah mengalami, baru yang terakhir kita bisa understanding, mengerti. Oh, ini yang namanya masak tempe goreng. Kita tidak akan mengerti tentang Allah sebelum kita melakukan firman Allah. Itu sebab Yesus mengatakan, hendaklah engkau jadi pelaku firman. Ketika kita sudah melakukan, kita baru, oh iya ya, itu artinya mengampuni. Oh iya ya, itu artinya mengasihi. Kalau kita cuma hafal, saudaraku, kita nggak beda dengan orang di luar sana. Bahkan mereka lebih hafal dari kita teori tentang kasih. Bahkan ayat-ayatnya mereka lebih hafal dari kita. Tapi mereka berbeda karena mereka tidak punya roh Allah. Sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka baca. Tapi kita punya roh Allah. Ya, sehingga kita mengerti apa yang kita baca. Dan itu membuat kita experience, mengalami. Saudara, perjumpaan dengan Allah harus terjadi, yang percaya katakan amin. Sebab kalau tidak, maka akan muncul farisi-farisi di muka bumi ini yang cuma tahu tapi tidak melakukan firman. Itu sebabnya Allah mendesak Paulus untuk bertobat. Supaya apa yang Paulus tahu sebagai orang Farisi itu takluk di bawah kaki Tuhan. Dan dia bertobat. Dan dia mengalami Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan menjadi misionaris kepada bangsa-bangsa lain. Perjumpaan dengan Tuhan menjadi sangat penting. Amin. Supaya kita bisa mengalami Tuhan setiap saat. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Saudara kalau lagi lesu, apa solusinya? Berdoa. Minum vitamin bang, oke minum vitamin dulu. Ya, vitamin apa bang? Terserah. Ya. Kalau lagi putus asa, apa solusinya? Datang ke penasihat ajaib. Siapa penasihat ajaib? Teman saya bang. Saudara, konsekuensi orang yang telah berjumpa dengan Tuhan, seperti Paulus, hidupnya tidak pernah tidak bersekutu dengan Tuhan. Sampai dia, kapal yang dia pakai tenggelam hampir ke dalam dan meninggal, dia masih bisa hidup bangkit lagi. Dia mau mati, hampir mati, dia juga masih bersekutu dengan Tuhan. Di manakah area di mana kita mulai melepaskan Tuhan, saudaraku? Saya berdoa jangan terjadi pada saya. Jangan terjadi pada kita. Sebab ketika kita sudah melepaskan Tuhan, tidak ada harapan masa depan kita. Karena perjumpaan dengan Tuhan, di mana Paulus berjumpa, Paulus punya harapan pasti untuk masa depannya. Hari ini saya mau kasih tahu, saudaraku, orang Kristen yang bertahan sampai akhir kesudahannya, orang Kristen yang dekat sama Tuhan. Bukan orang Kristen yang bawa Alkitab kemana-mana, tapi tak dibaca. Tapi orang Kristen yang dekat sama Tuhan, ada orang yang kuat rohnya. Dan dia pasti menang setiap saat. Yang percaya katakan amin. Menang dalam segala hal. Menang dalam segala godaan, tantangan, jebakan-jebakan, tawaran apapun. Dan saya pun sekarang ada di posisi itu, saudaraku. Ya, kalau Paulus setelah bertobat kenal Tuhan bukan enak-enak hidupnya. Bahkan di Alkitab dikatakan dia akan mengalami penderitaan. Dan sudah terjadi. Tapi dia tidak pernah berkata mundur. Ya. Sekali lagi coba ingat kapan kita lahir baru, kapan kita bertobat. Ingatlah itu sebagai satu momentum bahwa itu hidup yang berharga nih. Dan peliharalah api iman itu sampai hari ini. Ya. Bukan untuk hanya mengingat, tapi menjadi motivasi untuk kita melanjutkan perjalanan iman kita. Ya, pertobatan menjadi awal bab 1 dalam hidup kekristenan kita untuk sampai bab terakhir hidup kita.
Next. Apa yang kita baca tadi, saudaraku, saya akan uraikan. Ya, sekarang yang ketiga, saudaraku. Ketika Tuhan bertemu ya dengan Paulus, Tuhan memberikan kuasa kepada siapa? Kepada Paulus. Ya, divine power. Dia menerima kuasa pada hari yang ketiga setelah dia buta. Ananias diperintahkan Tuhan bertemu dengan Saulus untuk mendoakan dan menyembuhkan. Akhirnya Saulus bisa melihat lagi dan dia menerima kuasa. Saudara, kuasa ilahi adalah bicara tentang apa? Kekuatan Tuhan untuk kita hidup saleh. Katakan amin, saudaraku. Hidup saleh itu hanya terjadi kepada orang Kristen yang menerima kuasa ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, hidup saleh 2 Petrus 1 ayat 3 adalah kunci untuk kita memperoleh satu jaminan untuk kita bisa membangun kehidupan taat penuh kepada Tuhan. Hidup saleh bicara hidup taat penuh kepada Tuhan. Dari lahir baru sampai kita hari ini, saudaraku. Hidup saleh. Bukan sekedar slogan-slogan hidup saleh di luar sana, saudaraku. Ya, kuasa ilahi, divine power. Kalau saudara diberi otoritas menjadi seorang suami, maka saudara berhak untuk mengatur rumah tangga saudara. Kalau saudara dipenuhi dengan kuasa ilahi sebagai anak Tuhan, saudara berhak menaklukkan iblis di depan mata saudara. Saudara berhak memerintahkan kemiskinan berubah jadi kelimpahan. Saudara berhak memerintahkan sakit penyakit menjadi kesembuhan. Saudara berhak memerintahkan segala sakit hati menjadi kesembuhan. Hanya harus mau rajin mengatakan, mempraktekkan. Amin. Berkata-katalah karena divine power ini terjadi pada hidup Paulus. Ketika dia bertobat, ya, dan juga ketika Ananias datang, Ananias menyembuhkan karena ada divine power. Next, waktu saya terbatas ternyata. Oke. Nah, saudara, akhirnya ketika itu di ayat 4, 2 Petrus 1 ayat 4, kelanjutan dari ayat 3 tadi, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 9? Tuhan berkata bahwa engkau akan mengalami penderitaan, Paulus. Ya, ketika kau mengikut aku, engkau mengalami penderitaan. Padamu ada penderitaan demi penderitaan yang sangat berat. Nah, pada kita hari ini, saudaraku, ya, apa yang dikatakan dalam ayat ini bicara tentang bahwa ketika kita punya kuasa Allah, maka kita bisa mendapat janji Allah, ya, dan yang sangat besar dan berharga, dan supaya oleh janji itu, katakan sama-sama saya, oleh janji itu, oleh janji yang berharga dan sangat besar, oleh janji yang berharga dan sangat besar, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, kodrat ilahi, kodrat ikan itu hidup di air, saudaraku. Kalau di darat itu sudah siap dimakan, digoreng dulu. Kodrat kita sebagai orang Kristen itu, saudaraku, hidup di mana? Dalam kerajaan Allah. Jadi ingatlah, ketika kita menerima divine power, kita harus punya divine nature. Alam kehidupan kita itu dalam firman sehari-hari. Jangan pernah menamakan firman Allah dengan kata-kata orang bijak. Firman Allah ditambah dengan kata-kata para dukun. Ya. Jangan gunakan apapun selain firman. Ya. Keselamatan itu tidak perlu dengan perbuatan amal saleh. Cukup percaya sama Tuhan dan hidup baru. Bukan percaya plus. Nah, saudara, coba slide-nya lagi biar cepat, jangan dimatikan. Ya. Mundur sebentar. Jadi saudara, kita perlu yang namanya apa? Divine nature, kodrat ilahi. Ya, sebenarnya kita bisa nggak diberkati itu setiap hari? Bisa. Bisa nggak kita nggak kekurangan setiap hari? Bisa nggak kita nggak sakit setiap hari? Bisa nggak kita damai dengan keluarga kita setiap hari? Bisa nggak tidak ada pertengkaran di rumah? Bisa. Tapi kenapa masih ada? Tuhan sedang menggeser kita hari lepas hari untuk semakin menyadari bahwa habitat kita itu di dalam firman Allah dan realisasinya.
habitat tempat tinggal kita itu dalam kerajaan Allah. Ketika kita keluar dari kerajaan, hidup di pasaran, kita terancam, banyak preman. Tapi ketika kita tinggal dalam kerajaan, ada pengawal kerajaan, kita aman. Ada fasilitas di sana, ada kenyamanan, ada keamanan, ada titah raja yang menjagai kita. Itu sebabnya. Ya, apa yang terjadi pada Paulus dan Ananias? Mereka, Ananias murid Tuhan, adalah mereka yang mengerti tentang apa yang namanya kodrat ilahi, yang membuat mereka bisa memperoleh janji Tuhan yang besar dan berharga, dan membuat mereka tinggal dalam habitat kerajaan Allah, divine nature. Ya. Ikan keluar dari air, resikonya mati. Orang Kristen gak boleh meninggalkan Tuhan, resikonya mati rohaninya. Karena natur kita tinggal dalam Tuhan, dalam doa, dalam firman setiap saat. Terakhir, mission. Akhirnya Tuhan punya rencana. Paulus bertobat, bertemu Tuhan supaya dia pergi menjadi berkat kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Tuhan memberikan mandat. Ya, Ananias bilang, lihat telah Paulus seorang yang sangat berat, kejahatannya besar sekali. Tapi Tuhan bilang, tidak Ananias, ini firman Tuhan. Pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku, maksudnya Paulus, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah saudara, hari ini tetap Tuhan ingin kita belajar dari pertemuan Ananias dengan Paulus dan Paulus dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan mandat kepada kita. Gairah kekristenan adalah ketika kita menjadi berkat. Ketika kita tidak menjadi berkat, kita akan menjadi lesu. Ya. Ketika kita banyak makan, tidak berolahraga, otot kita lemah. Ketika kita banyak dengar firman, diberkati, tapi tidak memberi berkat, kita lemah. Karena diberkati untuk memberkati. Paulus diselamatkan untuk menyelamatkan. Mission adalah hati Tuhan dan hati kita. Next. Jadi ada 3 yang kita lakukan, saya akan akhiri saudaraku. Karena saya baru ingat ada ibadah kedua ya, jadi cepat-cepat dikit. Yang pertama, milikilah pikiran Kristus, yang percaya katakan amin. Ya, ayatnya silakan dengan cepat saya diklik langsung. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Hidup menurut roh, bukan bahasa roh siang dan malam. Tapi hidupilah firman dengan presisi, dengan tepat. Tidak menambahi atau mengurangi firman Allah. Tidak pakai gaya kita tapi gaya Tuhan. Ya, pikiran Kristus bicara tentang cara kerja Tuhan. Ya, itu tadi logik, divine logic itu harus nyata pada kita. Apa yang Tuhan pikirkan itu kita pikirkan, amin. Apa yang Tuhan rencanakan itu yang kita rencanakan. Makanya muncul yang kedua, milikilah apa? Kehendak. Next, dengan cepat. Milikilah kehendak Allah, yang percaya katakan amin. Kehendak Allah apa, saudaraku? Dalam Filipi 2 3 ayat 10 sampai 12, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yuk, saudaraku. Ya, miliki kehendak Allah, itu hidup dalam kuasa dan kebangkitannya. Ya, kalau enggak, kita hidup dengan kehendak kita. Manusia itu bisa enggak melakukan apa yang diinginkan? Bisa. Tuhan berkata, Tuhan menyerahkan manusia kepada keinginannya sendiri. Silakan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, tapi Tuhan ingin kita melakukan kehendak Allah. Milikilah kehendak Allah, itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi sehingga kita akhirnya berada dalam satu keamanan Allah. Di mana ketika kita punya keinginan makan bakso, kita makan. Kita punya keinginan untuk melayani Tuhan, kita melayani Tuhan. Ketika kita ingin memberi uang kepada tetangga kita lakukan. Karena itu kehendak Allah. Bisa nggak kehendak Allah ini meninggalkan kita? Bisa. Sejauh kita tidak lagi punya kehendak Tuhan, yang kita punya kehendak kita sendiri. Tapi Tuhan ajarkan ketika orang sudah hidup dalam divine nature, harusnya dia punya kehendak Allah. Next, yang ketiga, yang kita harus lakukan apa? Ya, kita harus bertindak. Katakan sama-sama bertindak. Bertindak. Ada tingkah laku, katakan tingkah laku. Ada kebiasaan gereja. Nah, apa yang Tuhan lakukan kepada Paulus adalah satu tindakan iman Paulus untuk bertobat, dan kemudian dia melakukan 1, 2 dan seterusnya, dan menjadi kebiasaan bahwa dia pergi melayani semua orang, khususnya bangsa-bangsa lain.
Next. Ya. Tiap-tiap hari jemaat mula-mula mengalami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau tiap-tiap hari, saudaraku. Ketika orang bertemu dengan Tuhan, tidak ada kekristenan Senin Kemis. Amin. Tidak ada iman Senin Kemis. Ya, setuju dengan saya? Karena jemaat mula-mula tiap-tiap hari mereka perjamuan, tiap-tiap hari mereka tekun pengajaran rasul-rasul, tiap-tiap hari, next slide-nya, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Siapa yang rindu demikian terjadi dalam hidupnya? Boleh katakan? Every day, not every week or every month saja, every day, setiap hari. Karena roh Tuhan itu dinamis, aktif, proaktif untuk membuat mujizat setiap hari. Itulah bukti bahwa Paulus sukses dalam hidupnya. Sampai dia meninggal, dia setia untuk ikut Tuhan. Dan Ananias juga menunjukkan satu pelayanan murid Kristus, penuh urapan Tuhan, dia mendoakan Paulus hingga Paulus sembuh. Saudara yang terkasih, terakhir, ya, apa yang terjadi pada Paulus dan Ananias adalah satu bukti bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat. Amin. Tuhan bekerja dengan di luar pola pikir kita, supaya kita hidup benar dan tepat seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan menyerahkan kuasa kepada mereka untuk melakukan pelayanan. Divine power, gunakan untuk kita melayani Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita tetap setia dalam rencana Tuhan. Divine nature, hiduplah dalam habitat kerajaan Allah. Jangan sekali-kali untuk meninggalkan itu karena itu tidak ada untungnya. Yang terakhir, Tuhan suruh kita bermisilah untuk kerajaan Allah. Karena itu sukacita yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa.